Oke, hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal melanjutkan materi yang kemarin. Apakah masih ada yang ingat minggu kemarin kita belajar terkait materi apa? Ada yang masih ingat? Terkait apa? Iya, betul, terkait tujuh. Sudah waktunya untuk jam ketiga. Istirahat sudah selesai. Silakan untuk seluruh siswa bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Dan pengumuman untuk seluruh siswa kelas 7, nanti sore ada kegiatan latihan pramuka pukul 2 sore sampai 4 sore. Sekali lagi untuk seluruh siswa kelas 7 dan Dewan Penggalang kelas 8, nanti sore ada kegiatan latihan pramuka pukul 2 siang sampai 4 sore. Mengenakan seragam pramuka lengkap, membawa alat tulis, tidak perlu membawa tongkat. Untuk minggu depan, kegiatan pramuka libur karena ada ATS, maka diharapkan nanti sore seluruh siswa bisa berangkat latihan pramuka karena akan ada informasi penting terkait dengan pemilihan calon Dewan Penggalang dan uji SKU. Sekali lagi, untuk seluruh siswa kelas 7 berhubung minggu depan kegiatan pramuka akan libur karena ada ATS, maka nanti sore diharapkan seluruh siswa bisa berangkat latihan karena akan ada informasi penting terkait pemilihan calon Dewan Penggalang baru dan uji SKU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, tambahan informasi untuk Dewan Penggalang kelas 8 nanti sore mengenakan SPL dan harap bisa berkumpul atau sudah ada di sekolah pukul 1:30 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah melakukan bimbingan klasikal terkait materi kejujuran. Masih ingat minggu kemarin kalian mengerjakan ini? Masih ya. Ibu sudah lihat hasilnya. Ibu bacakan ya. Untuk kelompok 1 ada Arif Putra, Muhammad Safi, Fauzan, Erwahyu, Aura Rizky. Ibu sudah cek hasilnya betul semuanya. Untuk kelompok 2 ada Muhammad Dafa, Muhammad Zaidan, Muhammad Azril, Regina, Esa. Itu salah satu bagian di alasan. Kemudian kelompok 3 itu betul semuanya. Ada Marcel, Sigit, Ilyas, dan Lutfi. Kemudian kelompok 4 itu ada salah 2 di bagian alasan juga terkait kelompoknya Nadifa, Faith, Nizam, Ilman, Iko, dan Akbar. Kelompok 5 itu salah 2 juga, tentukan bagian dampak ya. Ada Fatin, Akila, Fea, Aiko, Hadiah, dan Regi. Dan kelompok 6 salah 1 bagian alasan ada Zuri, Hansa, Meisha, Zevanya, dan jadi yang betul semuanya kelompok 1 dan kelompok 5. Untuk yang lainnya nggak apa-apa ya, hanya salah 1, salah 2, salah 3. Nanti kedepannya harus lebih teliti. Oke, sebelum itu karena tadi habis olahraga kita screening dulu ya, biar semangat. Yuk sekarang berdiri semuanya. Kemarin kan kalian cepet-cepetan ngambil barang ya. Sekarang ada badakan sama teman kalian. Oke. Nanti yang sebelah kiri ibu, sebelah kiri berarti mana? Kiri. Sebelah kiri tangannya seperti ini. Oke. Nanti yang sebelah kanan ikuti instruksi ibu. Ketika tangan ibu bilang melebar, berarti tangannya melebar. Kemudian mendekat, berarti mendekat. Terus kalau ibu bilang tangkap, berarti tangkap tangan kalian. Nah, tugas temennya tangan yang seperti ini jangan sampai kena sama kalian. Paham?
Posisi ya, melebar, melebar, mendekat, mendekat, melebar, tangkap. Ada yang senang nggak tangannya? Ada. Kita ulangi satu kali lagi ya. Yang aku tanggalan bagian yang sebelah kanan yang posisinya seperti ya. Sudah siap semuanya? Oke. Melebar, melebar, mendekat, mendekat, melebar, mendekat, tangkap. Ada yang ditangkap nggak tangannya? Oke, ya. Minggu kemarin kita teman-teman juga sudah mengerjakan LKPD ya. Nah nanti ibu akan tunjuk untuk beberapa yang presentasi. Nah yang ibu akan menunjuknya menggunakan ini sudah ibu tulis nama-nama kalian semuanya. Kayak hari ini yang nggak berangkat siapa aja ya? Sigit. Kenapa Sigit? Siapa namanya? Ya. Jadi di sini nanti ada bebek di atas nama kalian semuanya. Di sini ya. Nanti yang bebeknya menang berarti ibu yang maju. Sudah siap? Oke, kita mulai. Siapa ya? Didengarkan ya, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan. Teman sekelasnya bisa meninggalkan perjalanan dengan lebih buruk. Tidak letak dengan beberapa kajian dan dikatakan beberapa teman menyarankan untuk mati mengambil kajian dan baru dari makanya. Samping karakter yang tahu dia ini bukan miliknya, namun teman-temannya harus Ada yang mau ditanyain nggak? Menurut teman-teman jawaban Ilman benar nggak? Betul? Sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kenapa? Yang maju ada berapa? Nanti coba kita ya. Cek dulu ya. Udah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ilman.
Nomor 2, tidak nah, sebentarnya ya. Nomor 3, jika kamu berada di posisi Santi, bagaimana cara kamu memastikan teman-teman kamu itu teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Oke, terima kasih Aura. Oke, jadi untuk jawaban kamu hari ini itu sebenarnya sudah betul ya, tapi itu akan komentari sedikit ya. Jadi di sini kan ada situasi di mana Santi saat jam istirahat, Santi melihat teman sekelasnya kita meninggalkan tas di lantai dekat meja buku. Di dalam tas terlihat beberapa pensil dan buku catatan. Beberapa teman Santi menyarankan agar Santi mengambil pensil yang terlihat ini dan memakainya. Santi merasa ragu karena ia tahu ini bukan miliknya. Namun teman-teman terus mendorongnya. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan Santi?
Apa yang seharusnya dilakukan Santi? Oke, ada kemudian tindakan itu termasuk jujur atau tidak jujur? Oke, kemudian bagaimana caranya memastikan teman-teman terlibat sendiri saat jujur? Ada yang mau ditanyakan apa sudah cukup? Baik. Sudah cukup ya? Atau mau lagi? Oke, dari jawaban teman-teman kamu yang tadi sudah perwakilan ya untuk mempresentasikan jawabannya. Jadi juga sudah melihat jawaban kalian semuanya. Hampir 98% sudah menjawab benar. Kalian sudah bisa menempatkan situasi kalian jika di situasi kalian ditolak oleh teman kalian untuk melakukan tidak jujur. Tapi kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar dan kalian mempunyai prinsip bahwa kalian harus tetap bersikap jujur walaupun lingkungan sekitarnya itu memaksa kalian untuk bersikap tidak jujur. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Ya? Oke, baik. Kita akan mereview pembelajaran kemarin. Kemarin kita belajar terkait sikap jujur. Ada yang bisa menjelaskan jujur itu apa? Yang kemarin kita pelajari? Ya, coba angkat tangan. Ada yang berani? Mbak Aiko, coba tunjuk temanmu, Mbak. Siapa saja? Siapa aja tunjuk temanmu satu. Boleh perempuan, boleh laki-laki. Siapa aja? Nggak apa-apa. Meisha. Meisha. Meisha, menurut kamu yang kita pelajari kemarin jujur itu apa? Oke, baik, betul sekali. Jadi, lawan kata jujur itu apa? Jujur. Ketika kita jujur, itu selain dalam perkataan itu apa lagi? Perbuatan, dan satu lagi itu apa? Ya, betul. Kita ketika melakukan sikap jujur bukan hanya perkataan, tapi perbuatan dan niat. Kemudian kemarin kita juga belajar terkait contoh sikap jujur di sekolahan, kemudian di rumah, dan di masyarakat. Ada yang masih ingat sikap jujur di sekolah itu apa aja? Yuk, coba. Kenapa? Oke, betul. Kemudian sikap jujur di rumah, contohnya apa? Coba, sikap jujur yang di rumah. Tidak mengambil uang. Oke, kemudian sikap jujur di masyarakat. Ya, betul gitu ya. Betul. Kemudian ketika contoh membeli sesuatu harus jujur, menyebutkan apa yang Anda beli dengan jumlah yang sama. Kemudian setelah kalian mempelajari terkait materi kejujuran, apa sih yang seharusnya kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Apa coba? Apa yang seharusnya kalian lakukan ketika sudah mengetahui bahwa kejujuran itu penting? Pelajari. Terus apa lagi? Melakukan. Jadi setelah kalian tahu bahwa jujur itu penting ya, kemudian
sikap jujur dan tidak jujur itu seperti apa. Jadi kalian harus melakukannya. Kemarin ibu kan sudah tanya nih, apa sih yang kalian pernah lakukan terkait sikap jujur atau tidak jujur? Kemudian kalian mau juga berubah untuk bersikap jujur ke depannya. Nah, kebanyakan itu sudah mengangkat tangan ya. Berarti kalian sebenarnya sudah paham terkait jujur itu penting dan kalian mau berubah. Nah, tinggal kalian mau nggak sih untuk melakukannya seperti itu? Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Terakhir, ini kita hari ini akan mengisi evaluasi hasil. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti kalian jawab dengan sejujur-jujurnya dan pemahaman kalian. Tidak usah menyontek ya, karena ibu ingin melihat kemampuan kalian. Sudah paham?
Sudah semuanya? Tepuk satu. Sudah dikumpulkan semuanya? Oke, baik. Ada sebentar lagi mau jam 10. Kita akan ke depan ya. Sebelum penutupan, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Mungkin ada materi yang masih bukan atau ada yang mau ditanyakan. Apa sudah paham semuanya? Teman-teman semuanya, Ibu sudah melihat respon jawaban kalian dan Ibu meyakini bahwa kalian mau berusaha untuk bersikap jujur. Kalian sudah mengetahui pengertian jujur itu apa, contoh-contohnya, dampaknya, terhadap kehidupan sehari-hari. Tinggal kalian saja yang akan menentukan ke depannya apakah kalian akan bersikap jujur ataupun tidak. Jadi, berusahalah apabila ada situasi yang memaksa kalian untuk tidak bersikap jujur, coba ingat bahwa kalian sudah berprinsip, kalian sudah memiliki pegangan bahwa saya akan bersikap jujur di setiap situasi. Jadi, Ibu berharap ke depannya setelah pembelajaran ini kalian dapat menumbuhkan sikap jujur dalam diri kalian dan mengamalkan dan menunjukkan perilaku. Dapat dipahami semuanya? Baik, sebelum kita akhiri, silakan buku dan alat tulisnya diberesin. Ya, dibereskan semuanya? Ya, baik, sebelum berdoa, silakan tunjukkan senyuman terindah kalian kepada Ibu. Baik, terima kasih. Silakan ketua kelas pemimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Setelah ini ya, bikin. Oke, bikin dulu setelah itu kelas. Semuanya untuk siswa kelas 8 ini belum kita ya, karena masih ada EMBB. Ya, sekali lagi mohon semuanya pasal masuk di jam 4. Ya, sekali lagi